Tahun 2000 sekian, seorang bocah kecil bernama Nur Indana Lazulfa dari Tayu meneruskan studinya ke Madrasah Ibtidaiyah Matholiul Falah. Setelah beberapa waktu ibundanya meninggal dunia. Dengan kesedihan yang mendalam sebagai bocah kecil tak beribu dan anak seusia itu yang cenderung berat meninggalkan kampung halaman, Nur Indana Lazulfa tetap bersemangat mengarungi lautan ilmu di perguruan Islam Matholiul Falah sekaligus mondok di pesantren Darul Hadonah. Tahun demi tahun dilaluinya dengan baik dari segi kependidikannya. Namun dari segi kesehatannya, ternyata Nur Indana Lazulfa sudah sejak di bangku MI telah menderita berbagai penyakit berat, mulai asam urat, kolesterol tinggi, dan diabetes yang jelas sangat mengganggu aktivitas kesehariannya sejak usia sedini itu. Tidak jarang kata teman-temannya, Dana demikian disebut, tiba-tiba terhuyung jatuh ketika asam uratnya naik. Penyakit diabetes ini pula lah yang akhirnya berbuntut komplikasi hingga jantung dan mungkin paru-parunya terimbas hebat. Namun Indana tetap hebat. Terbukti tahun demi tahun dilaluinya dengan baik hingga ia mencapai penghujung kelas 2 aliyah. Kemudian pada hari Senin 19 Februari 2024, di tengah-tengah mengerjakan soal ujian catur wulan ketiga, Dana tumbang dan tak mampu meneruskan hari itu seperti teman-temannya yang lain. Ia terpaksa meninggalkan gedung Banat menuju pondok. Dengan kondisi seperti itu, Indana menolak penanganan medis di rumah sakit. Bahkan berhari-hari sebelum ujian catur wulan 3, komplikasi penyakitnya mulai kambuh serius dan bahkan mendapat nikmat tambahan berupa penyakit DB yang ganas. Indana tak bergeming. Ia tetap masuk dan hadir serta mengerjakan soal-soal ujian. Tidak seperti sebagian temannya yang ketika menderita influenza ringan langsung mengajukan cuti sakit. Maka pada hari Selasa 20 Februari 2024, Indana harus menghadap Sang Pengasih lagi Maha Penyayang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Indana yang sesakit itu secara fisik ternyata sangat sehat secara mental dan akhlak. Ia terkenal rajin menjenguk temannya yang sedang sakit. Tak pernah pilih-pilih teman yang dijenguknya. Bahkan hingga pun si teman itu hanya pernah satu kali menjadi teman sekelas di jenjang tertentu. Namun setiap kali ada kesempatan, Indana selalu menjenguk temannya yang sedang sakit, siapapun itu. Indana seperti hendak mengirim pesan kepada kita semua. Kalian harus selalu sehat. Penyakit kalian masih sangat ringan dibanding penyakit yang sedang aku derita. Dan penyakit itu tidak boleh menjadi penghalang aktivitas apapun, terutama aktivitas tholabul ilmi. Indana sebelumnya sempat dimarah-marahi oleh seorang dokter karena menolak opname. Dengan keteguhan sikap ia berkata, aku tak akan lewatkan ujian catur wulan ketiga ini dengan hanya berbaring di rumah sakit. Secara akademis bisa jadi Indana tidak sempat menorehkan prestasi puncak seperti pelajar teladan, mutafawikoh atau gelar terbaik lainnya. Namun Indana telah sukses secara gemilang menunjukkan bahwa segala keterbatasan hidup yang dimilikinya dan sejumlah penyakit ganas yang dideritanya, Indana nyaris berhasil menyelesaikan pendidikannya di perguruan Islam Matholiul Falah. Atas dasar itu semua dan banyak hal yang lainnya, Pak Ulin
Pak Mulin, Pak Nadif, dan seluruh pembantu direktur berinisiatif mengusulkan kepada Bapak Direktur untuk berkenan menobatkan Indana sebagai syahidah ilmu perguruan Islam Matolul. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Direktur Perguruan Islam Matolil Falah dengan bangga menobatkan almarhumah Ananda Nur Indana Lazulfa sebagai syahidah ilmu perguruan Islam Matolil Falah. Lahal Fatihah.